Apakah teman-teman masih ingat dengan peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia? Ya, pada saat itu berbarengan dengan terbitnya cetakan uang Rp75.000. Ketika itu sempat ramai menjadi perbincangan karena ada yang mengira salah seorang di gambar uang itu menggunakan baju adat Cina. Padahal itu adalah baju adat milik suku Tidung yang mendiami wilayah Kalimantan Utara. Jilik riwut mantan Gubernur Kalimantan Tengah menjelaskan dalam Maneser Panatau Tatuhiang menyelami kekayaan leluhur bangsa suku Tidung. Merupakan subsuku dari suku Dayak Marut, salah satu dari 7 suku besar yang mendiami bagian utara Kalimantan bagian timur. 6 suku Dayak lainnya adalah Nganju, Apukayan, Iban, Klementan, Punan, dan Otdanum. Suku Tidung tersendiri terbagi lagi menjadi 10 subsuku kecil. Hartatik dalam penelitian Balai Arkeologi Banjarmasin menyebut suku Tidung bermukim di wilayah pesisir dan menganut agama Islam. Kendati namanya diambil dari kata tiding atau tideng, artinya gunung atau bukit. Nama ini menggambarkan kalau suku Tidung berasal dari daerah hulu atau daerah pegunungan di wilayah Kalimantan sisi utara, timur, atau timur laut. Dalam tulisan Hartatik, perbandingan bahasa dan data arkeologi pada suku Tidung dan Dayak di wilayah Nunukan. Data bantu untuk rekonstruksi sejarah dan perubahan budaya yang terbit dalam jurnal Naditira Widya pada tahun 2014. Suku Tidung mempunyai pergerakan yang dinamis. Mereka pindah dari pedalaman Kalimantan, Kabupaten Tanah Tidung hingga ke Malaysia, Malinau, mendekati pantai di Nunukan, Tarakan, dan Berau. Kedinamisan itu membuat suku Tidung mendapat banyak pengaruh dari luar, terutama dari pelaut dan pedagang Muslim, sehingga kini hampir semua orang Tidung beragama Islam. Nugroho Nur Susanto selaku arkeolog dari Balai Arkeologi Banjarmasin dalam pengaruh Islam terhadap identitas Tidung menurut bukti arkeolog yang terbit dalam Naditira Widya pada tahun 2013 menyebutkan bahwa suku Tidung berpindah dari Sungai Sesayap atau Sungai Malinau ke daerah hilir dan mendiami pesisir juga pulau-pulau kecil di sisi timur Kalimantan lainnya. Perkiraannya mereka sudah meninggalkan tempat asalnya hampir 100 tahun yang lalu karena sudah banyak cerita tutur yang terputus. Salah satunya, suku Tidung tak mengenal legenda atau mitos kejadian asal-usul moyangnya sebagaimana masyarakat Dayak lainnya, khususnya yang meninggali wilayah Nunukan seperti Tahol, Tenggalan, dan Agabak. Kepercayaannya pun berbeda dibanding suku Dayak di Kalimantan Utara lainnya, karena suku Tidung identik dengan Muslim, sedangkan suku Dayak lainnya beragama Kristen atau Keharingan. Kendati begitu, masih ada tradisi pra-Islam yang tersisa di antara masyarakat Tidung. Ini menjadi salah satu bukti hubungan kekerabatan mereka dengan suku Dayak. Sebagian dari mereka masih melakukan ritual yang berkaitan dengan tradisi nenek moyang, terutama yang berkaitan dengan tempat-tempat keramat. Walaupun sudah beragama Islam, kepercayaan adanya roh leluhur merupakan salah satu konsep megalitip yang dikenal oleh suku Tidung hingga kini. Ada yang dikenal dengan ritual memanggil arwah di Batu Lemampu, membayar nazar di Batu Lemampu dan Batu Kelangkang, serta ritual pengobatan badewa oleh tokoh adat. Kepercayaan kepada roh leluhur yang masih berlanjut hingga kini menunjukkan bahwa suku Tidung dahulu juga mempunyai kepercayaan yang sama dengan suku Dayak Agabak, Tahol, dan Tenggalan. Selain dari sebuah suku, nama Tidung juga menunjuk kepada sebuah kerajaan yang kental dengan nuansa keislaman. Makam Maharaja Dinda I di Desa Sesayap, Kecamatan Sesatap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, dan makam tokoh yang dihormati seperti Datu Bendahara,
dan Datu Mandul di Kecamatan Tanah Lia, Pulau Mandul, Kabupaten Tanah Tidung, menandakan kawasan ini sebagai daerah perpindahan awal orang Tidung. Mereka kemudian berdomisili di sana dan membentuk suatu institusi tradisional. Kerajaan ini terbentuk dari aktualisasi hegemoni yang berasal dari komunitas masyarakat berlatar belakang suku Tidung. Ada kemungkinan mereka terpisahkan dari keluarga suku induknya, yaitu suku Dayak Murut. Institusi yang terbentuk ini dipercaya berupa kerajaan kecil. Secara tradisi, komunitas ini berdiri sendiri kemudian dikuasai oleh Kesultanan Bulungan yang mendapat pengakuan dari pemerintah kolonial Belanda. Kerajaan kuno di Barat Kalimantan. Secara formal, Islam hadir ketika Kesultanan Bulungan menguasai Tidung, khususnya pada pemerintahan Sultan Muhammad Alimuddin pada tahun 1817 hingga 1861. Hal ini ditandai dengan datangnya seorang ulama dari Arab yang singgah dahulu di Demak. Ulama yang melakukan Islamisasi ini dikenal sebagai Said Abdurrahman Bilfaqih. Selain Bilfaqih, beberapa ulama lainnya ikut mendekatkan suku Tidung dengan Islam. Buktinya adalah makam penyiar agama Said Ahmad Maghribi di Desa Salim Batu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Letaknya di lereng tebing di sebelah aliran Sungai Pimping yang bermuara di Teluk Sakatak. Berdasarkan angka tahun di nisan, ulama ini wafat pada tahun 1832. Orang Tidung memang lebih mudah menerima budaya luar karena umumnya mereka bermukim di pesisir, bagian hilir sungai dan pantai yang strategis. Jalurnya bisa dilewati perdagangan maupun budaya. Hubungan Islam dengan Tidung memperkaya identitas mereka. Interaksi antara suku Tidung dengan Islam pun merata di daerah pesisir, muara sungai hingga pulau-pulau kecilnya. Ini ditunjukkan dengan letak makam tokoh yang dihormati seperti Datu Bendahara dan Datu Mandul di Pulau Mandul dan makam Maharaja Dinda I, tak jauh dari Sungai Selor yang berhubungan dengan Sungai Sesayap. Tapi sayangnya persaingan hegemoni politis dengan Kesultanan Bulungan menyebabkan Tidung terabaikan. Itu diperparah dengan kehadiran kolonialis Belanda, politik adu domba dan campur tangan Belanda atas eksplorasi kekayaan alam, minyak bumi dan perkebunan karet membuat Tidung semakin terpuruk. Dari bukti-bukti arkeologis, kekuasaan politis kerajaan Tidung itulah menjadi sangat lemah. Meskipun begitu, keberadaannya tetap diakui. Nah, itulah informasi seputar suku Tidung yang mendiami wilayah Kalimantan Utara. Semoga memberikan informasi yang baru. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.